bersikap Baik, saya lanjutkan. Anak korban perundungan bersikap antisosial terhadap lingkungan bermainnya. Korban menarik diri dari lingkungan sosialnya, menjadi acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, ditemukan masalah perundungan atau bullying pada peserta didik. Yang kedua, kurangnya edukasi mengenai tindak perundungan atau bullying pada peserta didik. Dan yang ketiga, pemberian edukasi yang kurang menarik minat peserta didik menyebabkan perundungan terus terjadi dan memiliki dampak yang negatif. Berdasarkan fokus observasi yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk tindak perundungan atau bullying yang terjadi pada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana peserta didik mendapatkan edukasi mengenai tindak perundungan atau bullying yang dapat diakses dengan mudah dan menarik. Yang ketiga, bagaimana media edukasi buku cerita bergambar digital dapat membantu meminimalkan tindak perundungan atau bullying pada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Baik, itu tadi bab 1 mengenai pendahuluan. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan dari pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian siswa atau peserta didik. Nah, adapun pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang ke B ada pengertian bullying. Bullying atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perundungan adalah tindakan atau perilaku berlebihan atau destruktif yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lain. Bullying di kalangan pelajar tidak hanya menurunkan prestasi akademiknya, tetapi juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dan cedera fisik. Nah, yang ke C ada komponen-komponen perundungan atau bullying. Nah, yang pertama ada perilaku perundungan atau bullying. Pelaku bullying sebagai bullying yang artinya sebagai pemimpin, memiliki inisiatif atau aktif sebagai pelaku bullying. Terdapat beberapa tanda-tanda pelaku perundungan atau bullying, seperti cenderung mendominasi di dalam kelasnya, tidak mampu melihat dari sudut pandang orang lain, menunjukkan ketidakpedulian pada kesenangan orang lain, berpandangan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang lemah, membuat orang lain dalam posisi yang salah, menginginkan perhatian atau mungkin pernah menjadi korban. Perundungan menurut Sejiwa tahun 2008, pelaku bullying memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang terdapat pada pelaku bullying yaitu yang pertama,
Pelaku bullying umumnya seorang anak atau murid yang memiliki sifat besar dan kuat. Terus yang kedua, pelaku bullying yang memiliki tubuh kecil atau sedang namun memiliki dominasi psikologis yang besar di kalangan teman-teman sebayanya. Terus yang ketiga, memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korban bullying. Dan yang selanjutnya, memiliki rasa puas apabila pelaku berkuasa di kalangan teman sebaya. Selanjutnya, individu memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah, sehingga cenderung melakukan bullying untuk menutupi kekurangan pada diri individu. Yang selanjutnya, individu yang memiliki rasa kepercayaan diri yang begitu tinggi dan memiliki dorongan untuk selalu menindas serta mengejek anak yang lebih rendah. Terus yang selanjutnya, pada umumnya memiliki sifat temperamental, sehingga individu melakukan kesalahan bullying kepada orang lain sebagai pelampiasan rasa kekesalan atau kekecewaan diri individu. Nah, terus yang selanjutnya, individu yang merasa tidak memiliki teman, sehingga menciptakan situasi bullying agar memiliki pengikut. Terus yang selanjutnya, individu yang merasa takut menjadi korban bullying, sehingga lebih dulu mengambil inisiatif sebagai pelaku. Terus yang terakhir, individu yang hanya mengulang kejadian yang pernah dilihat dan dialami, seperti pernah merasakan dianiaya oleh orang tua di rumah dan dianiaya oleh teman-teman sebayanya. Revisian maru sing revisi binadane cuma ngorangin doang. Sing jingain sing ada ragone. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk bullying. Yang pertama ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal mencakup perilaku yang berupa penggunaan julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, penghinaan, pernyataan bernuansa ejekan seksual, atau pelecehan seksual. Tindakan mengintimidasi, pengiriman surat intimidasi, penyebaran tuduhan palsu, serta perbincangan keji dan keliru, gosip, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, serta merusak dan menghancurkan barang-barang milik korban. Terus yang ketiga ada bullying secara rasional. Nah, bullying secara rasional adalah upaya melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengambilan, pengucilan, atau penghindaran. Bullying secara rasional ini mencapai puncaknya di awal masa remaja, ketika terjadi perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual pada masa remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk menemukan identitas mereka dan beradaptasi dengan teman sebaya. Nah, yang keempat ada bullying elektronik. Bullying elektronik adalah bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, ponsel, internet, situs web, ruang obrolan, email, SMS, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab bullying. Nah, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu,
yang meliputi konsep diri, nilai-nilai, kepribadian, persepsi, kontrol lain, harga diri, dan kecerdasan emosi. Ya, terus yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang meliputi keluarga, teman sebaya, media, ataupun senioritas. Nah, yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan peran penting dalam membentuk perilaku yang berasal dari orang tuanya. Dengan demikian, perilaku perundungan dapat diwarisi dari generasi ke generasi, atau yang disebut juga keturunan. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, didikan yang tidak sempurna dapat mengakibatkan anak menjadi berperilaku perundungan, bisa menjadi korban perundungan verbal. Terus yang kedua ada teman sebaya yang berperan terhadap perkembangan dan pengukuhan tingkah laku lain di luar keluarga. Teman sebaya yaitu kesempatan interaksi dengan orang lain, keterampilan mengontrol perilaku sosial, dan minat sesuai dengan usianya. Saling bertukar pikiran dan masalah. Nah, terus yang selanjutnya ada media edukasi. Media edukasi adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pembelajaran kepada peserta didik. Media ini dapat berbagai bentuk, seperti buku, rekaman audio, video, perangkat lunak, komputer, dan berbagai jenis alat yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami dan memperoleh informasi. Media edukasi berperan dalam membantu pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih efektif dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pemahaman dan penyerapan informasi oleh peserta didik, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya pada bab 2. Untuk selanjutnya pada bab 3, tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu pada bab 3, tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tindak perundungan atau bullying yang terjadi pada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Untuk mengetahui cara mendapatkan media edukasi mengenai tindak perundungan atau bullying yang dapat diakses dengan mudah dan menarik. Untuk mengetahui pengaruh media edukasi, buku bergambar, digital, dalam membantu meminimalkan tindakan perundungan atau bullying pada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian ini yaitu mengetahui bentuk tindak perundungan atau bullying dengan melakukan penelitian terhadap peserta didik dengan instrumen penelitian berupa observasi dan wawancara,
Yang kedua, mengetahui media edukasi yang dapat digunakan untuk mengedukasi peserta didik yang dapat diakses dengan mudah menarik minat peserta didik dalam membantu meminimalkan tindak perundungan atau bullying. Yang ketiga, mengetahui dengan mengobservasi sebelum dan sesudah diberikannya media edukasi buku bergambar digital pada peserta didik supaya mendapatkan data untuk dilakukannya perbandingan. Yang kedua ada manfaat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar Negeri 2 dan 4 Selat, Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Memiliki manfaat antara lain yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perundungan atau bullying pada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Buku cerita bergambar digital menawarkan konten-konten yang menarik karena berisi gambar dan karakter yang lucu, sehingga peserta didik untuk membaca dan pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita dapat mudah tersampaikan untuk peserta didik karena tidak mengandung banyak kata, menyebabkan peserta didik tidak bosan dalam membacanya. Yang kedua ada manfaat praktik. Yang pertama, bagi peserta didik. Peserta didik dapat memperoleh pemahaman tentang perundungan atau bullying, memperoleh edukasi melalui cerita dan pesan yang disampaikan melalui media edukasi, serta mengembangkan keterampilan membaca melalui buku cerita bergambar digital yang interaktif dan menarik. Yang kedua ada bagi guru. Guru memperoleh sumber daya yang efektif untuk mengajarkan tentang tindak perundungan atau bullying, dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik, serta meningkatkan keterampilan mengajar dan pemahaman melalui pemanfaatan media buku cerita bergambar. Yang ketiga, bagi peneliti, peneliti dapat menghasilkan bukti ilmiah tentang buku cerita bergambar digital dalam meminimalkan tindak perundungan atau bullying pada peserta didik tingkat sekolah dasar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai bab 3, yaitu tujuan dan manfaat. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab 4, metode pelaksanaan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bab 4, yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama ada tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan ini mengambil lokasi yaitu SD Negeri 2 Selat dan SD Negeri 4 Selat yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk waktu pelaksanaan, Maaf, suaranya nggak jelas ya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu? Ya, sudah. Baik. Di sini saya akan memaparkan bab 4 mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama ada tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat pelaksanaan, lokasi yang kami ambil adalah SD Negeri 2 Selat dan SD Negeri 4 Selat yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk waktu pelaksanaan, observasi dan wawancara dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 setelah mendapatkan izin guna mengumpulkan data dari lapangan. Adapun timeline kegiatan yang kami rencanakan. Pada minggu pertama, kami mengikuti kegiatan pembekalan studi independen dari hari pertama hingga hari ketiga. Pada minggu kedua, kami melakukan observasi awal serta wawancara dengan wali kelas, kepala sekolah, dan peserta didik. Pada minggu ketiga, kami melakukan bimbingan proposal bersama dengan dosen pembimbing. Pada minggu keempat, kami mengikuti seminar proposal yang telah dilaksanakan oleh
rekan kelompok yang lain. Kami melakukan ujian sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Setelah itu, kami akan melakukan revisi yang ada. Minggu kelima, kami melakukan bimbingan mengenai produk yang akan dibuat bersama dengan dosen pembimbing. Selanjutnya, pada minggu ke-6 hingga minggu ke-9, kami mulai mengerjakan produk yang telah kami rencanakan. Pada minggu ke-10, kami melakukan revisi terhadap produk yang dibuat bersama dengan dosen pembimbing. Pada minggu ke-11 hingga minggu ke-14, kami mulai mengimplementasikan produk yang telah kami buat dan kami akan membuat perbandingan sebelum dan sesudah produk itu diimplementasikan pada sekolah dasar. Pada minggu ke-15, kami akan memaparkan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan. Pada minggu terakhir, yaitu minggu ke-16, kami membuat laporan persiapan dan kegiatan pameran. Yang kedua, subjek pelaksanaan. Pada Sekolah Dasar Negeri 2 Selat, jumlah siswa kelas 5 yaitu 39, pada kelas 6 yaitu 26 orang. Pada Sekolah Dasar Negeri 4 Selat, jumlah siswa kelas 5 yaitu 25 orang. Pada kelas 6 yaitu 21. Dalam observasi ini, yang menjadi subjek observasi adalah yang pertama ada kepala sekolah dan guru di SD Negeri 2 dan SD Negeri 4 Selat. Dalam hal ini, guru adalah orang yang dianggap mengetahui perilaku siswanya di dalam sekolah karena interaksi belajar mengajar. Kami melakukan wawancara kepada guru dan wali kelas. Wawancara berupa seberapa jauh guru mengetahui bentuk-bentuk perundungan yang ada di kelasnya. Yang kedua ada peserta didik di SD Negeri 2 dan SD Negeri 4 Selat. Peserta didik merupakan subjek utama dalam penelitian ini yang dapat menjadi korban maupun pelaku. Kami melakukan wawancara kepada siswa untuk mengetahui bentuk-bentuk perundungan dan seberapa sering perundungan tersebut terjadi. Yang ketiga ada metode pelaksanaan. Metode penelitian pada proposal ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan secara mendalam mengenai permasalahan perilaku-perilaku perundungan pada peserta didik. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang dipaparkan sebagaimana yang terjadi di lapangan. Selanjutnya ada instrumen. Pada penelitian ini, kami menggunakan instrumen non-test. Instrumen penelitian non-test adalah alat atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi tanpa mengharuskan responden untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk tes atau kuesioner. Instrumen penilaian non-test sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau menggambarkan fenomena sosial secara mendalam. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada pengamatan atau observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Selanjutnya ada wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara secara mendalam. Menurut Yunus,
Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, kemudian menjelaskan materi yang akan diwawancara, serta mengajukan pertanyaan. Adapun indikator-indikator wawancara mengenai tindak perundungan atau bullying. Yang pertama, mengenai perundungan verbal. Perundungan verbal melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyakiti, merendahkan seseorang. Ini bisa berupa cemoohan, ejekan, ancaman, atau komentar yang merendahkan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua ada perundungan nonverbal. Perundungan nonverbal melibatkan tindakan atau perilaku yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi masih bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan seseorang. Ini berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, isyarat, maupun tindakan fisik. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Tahap penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan, yaitu tahap pralapangan. Tahap pralapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian. Tahapan ini secara rinci meliputi menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, serta persoalan etika penelitian. Yang kedua ada tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Terkait dengan pengumpulan data ini, peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan, yaitu lembar wawancara dan alat perekam suara. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini, yaitu kepala sekolah, guru wali kelas, serta peserta didik. Yang ketiga ada analisa data. Pada tahap ini dibahas prinsip pokok dalam analisis data. Prinsip tersebut meliputi dasar, menemukan tema, dan merumuskan permasalahan. Semua data-data yang diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Selanjutnya ada pembahasan dan solusi permasalahan. Yang pertama, pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan pada jenjang sekolah dasar di SD Negeri 2 dan 4 Selat ditemukan permasalahan tentang perundungan atau bullying. Terdapat beberapa bentuk perilaku perundungan atau bullying yang terjadi pada peserta didik di SD Negeri 2 dan SD Negeri 4 Selat. Yang pertama, bentuk perilaku bullying secara verbal yang sering terjadi pada sekolah dasar tersebut. Yang pertama ada diledek oleh teman. Diledek oleh teman merupakan tindakan merendahkan seseorang yang dilakukan oleh temannya. Yang kedua ada mengejek teman karena kekurangannya. Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merasa lebih unggul dibandingkan temannya yang diejek karena kekurangan yang dimilikinya. Yang ketiga ada perilaku meminta uang teman secara paksa. Adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk harus memberinya uang dengan ancaman kekerasan maupun ancaman lainnya. Yang keempat, ada memasang ekspresi yang jahat, di mana tindakan tersebut menunjukkan raut wajah yang menakutkan atau menyeramkan dengan tujuan menakut-nakuti. Yang kelima, ada tindakan difitnah oleh teman, adalah tindakan yang merendahkan dan memberikan informasi yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan mempermalukan seseorang. Yang ketujuh, ada mengajak teman untuk meledek teman yang lain, adalah tindakan merendahkan seseorang dengan cara mengajak teman yang lain agar ikut melakukan tindakan tersebut.
Yang ke-8 ada menggunakan kata-kata kasar. Adalah tindakan yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau tidak sopan dalam berbicara dengan teman. Yang ke-9 ada dipanggil dengan nama panggilan yang tidak disukai, yang merupakan tindakan yang dapat merendahkan serta menyakiti perasaan orang yang dipanggil. Yang ke-10 ada tindakan dibentak-bentak, adalah tindakan di mana seseorang ditegur atau dimarahi dengan nada yang tinggi, keras, dan kasar oleh orang lain. Yang terakhir ada mempermalukan temannya di depan umum, adalah tindakan yang merendahkan seseorang dengan cara mengumbar kelemahan orang tersebut di depan banyak orang tanpa memperhatikan sekitar. Selanjutnya ada bentuk perilaku bullying secara fisik. Yang sering terjadi pada sekolah dasar tersebut, yang pertama ada dipukul oleh teman, adalah tindakan kekerasan fisik yang didapatkan oleh seseorang peserta didik dengan cara memukul bagian tubuh yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua ada ditendang oleh temannya, adalah ketika seseorang peserta didik mendapatkan tindakan ditendang pada bagian tubuh tertentu oleh temannya yang dilakukan Oke, secara kita lagi sengaja. perhatikan ininya ya, durasi waktu penyampaiannya ya. Yang ketiga, mengganggu teman adalah Halo, Desa bisa dengar suara Pak? bisa Bapak. Coba diperhatikan ininya, durasi penyampaiannya ya. Eh, eh, biar tidak terlalu panjang sekali ini ya. Nah, boleh langsung aja sekarang ke gini aja ya, diskusi Bu Wisma ya. Karena saya lihat kalau tidak salah itu lebih sudah dari ini 15 menit itu. Ya, penyampaiannya. Nah, ini sebagai dasar nanti ketika ujian akhir itu ya, ketika selesai itu, sampaikan hal-hal yang penting tentang proposal atau ketika pelaporan nanti. Bu Wisma, silakan Bu Wisma. Ya, terima kasih Pak Citra. Ya, saya rasa sudah cukup presentasinya ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Citra. Juga di proposal saya sudah baca juga ya. Jadi kalian memang tadi kebanyakan itu waktu presentasinya ya. Oke, jadi saya mulai saja menanggapi apa isi dari presentasi dan juga proposalnya. Jadi saya sudah baca proposal yang sudah kalian rancang dan ya sudah lumayan sangat lengkap isinya ya. Jadi isinya itu sudah bagus, sudah dilengkapi dengan surat observasi awal studi seperti apa, kemudian di SD 2 dan juga di SD 4, kemudian sudah berisi lembar pengesahan dan beberapa dokumentasi. Nah, itu sudah bagus sekali ya. Itu sebagai bukti bahwa kalian memang sudah benar melakukan observasi tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kalian harus memilih sekolah itu? Apakah ada mungkin alasan spesifik yang bisa kalian jelaskan? Padahal kita tahu bahwa di mana-mana seperti sekarang ini hampir merata ya, di semua sekolah itu terjadi bullying atau perundungan. Kenapa harus di sekolah itu? Baik Ibu, saya izin untuk mewakili kelompok menjawab pertanyaan Ibu. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Alasan kami mengambil tempat observasi di SD 2 Selat dan SD Negeri 4 Selat, yaitu karena suatu permasalahan yang terjadi di lokasi saat kami melakukan observasi atau penjajakan awal mengenai permasalahan apa saja yang dominan atau sering terjadi. Serta saat kami melakukan observasi yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai permasalahan di sekolah tersebut yang terletak lumayan jauh dari kota, kami memperoleh informasi dari guru atau wali kelas bahwa sekolah di desa tersebut kurang memiliki pemahaman terkait tindak perundungan, sebab minimnya informasi terkait permasalahan bullying. Oleh karena itu, kami atas persetujuan bersama dengan dosen pembimbing menentukan tempat tersebut, dan nantinya hasil produk
studi independen yang kami hasilkan dapat membantu untuk mengedukasi peserta didik di sekolah tersebut. Dan alasan lain mengapa kami mengambil di tempat tersebut yaitu karena kemudahan akses untuk observasi awal ke sekolah. Perlu diketahui bahwa pada saat surat observasi dari fakultas yang durasinya lumayan lama untuk keluar, dan di sekolah tersebut kami diperbolehkan untuk mengirimkan suratnya untuk menyusul. Sehingga kami memilih tempat tersebut, selain mengenai permasalahannya. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, berarti kurang lebih ini selama 16 minggu ya, kalian akan mengadakan proyek studi independen ini. Jadi 4 bulanan lah ya, dan itu lumayan ya waktunya ya. Oke, jadi tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan dan di proposal juga sudah dibahas seperti apa gitu ya. Dan ya sudah sangat detail kalian lengkap di situ menyajikan di proposal. Kemudian di sini kalian menggunakan media edukasi digital berupa buku cerita digital gitu ya. Nah, di sini apakah kalian sudah ada bayangan seperti apa nanti rancangan buku digital yang akan kalian buat? Apakah itu khusus hanya mengarah ke perundungan atau bullying saja ceritanya, apa ada mengarah sedikit ke materi yang diajarkan di kelas 5 dan kelas 6? Karena di sini subjeknya itu atau peserta didik yang akan kalian observe itu kan kelas 5 dan kelas 6 kan? Benar? Begitu? 5 dan 6 kan ya? Kenapa kok nggak kelas 1, 2, 3, 4 juga? Kenapa kok hanya kelas 5 dan 6 aja? Apakah kalian sudah dapat survei sebelumnya lebih detail ke situ yang lebih banyak menjadi korban perundungan adalah kelas 5 dan kelas 6? Apakah kelas 1, 2, 3, 4 tidak mengalami korban perundungan? Baik, izin Kenapa kok menjawab. fokusnya itu ke kelas 5 dan 6? Baik, izin menjawab Ibu. Alasan kami memilih kelas tersebut adalah pada saat observasi awal dengan kepala sekolah di SD tersebut dijelaskan bahwa tindak perundungan yang terjadi lebih sering ditemukan di kelas tinggi, yaitu di kelas 5 dan 6. Serta hal itu menjadi alasan kami untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam kepada peserta didik di kelas tersebut. Hal itu juga menjadi lebih spesifik ketika kami melakukan wawancara tentang tindak perundungan apa saja yang terjadi. Oleh karena itu, atas seizin kepala sekolah dan setelah wawancara dengan wali kelas, kami melakukan wawancara pada peserta didik di kelas tersebut. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada gini, bagaimana pertanyaan wawancara kalian? Contohnya ke Kepsek atau ke guru? Kalian tidak lampirkan itu ya contoh pertanyaannya, pertanyaan wawancaranya ya. Baik, Ada Ibu. berapa pertanyaan yang diajukan ke mereka? Baik, Ibu, izin menjawab sebelumnya. Pertanyaan wawancara yang kami lakukan tersebut berkaitan dengan indikator-indikator. Sebelumnya, kami melakukan wawancara pertama saat penjajakan awal, saat observasi awal, mengenai tema-tema apa saja yang diberikan oleh studi independen ini. Lalu, setelah melakukan wawancara mengenai tema-tema apa saja yang diberikan oleh program studi independen ini, kami menemukan bahwa terdapat masalah mengenai perundungan. Nah, pada saat wawancara mengenai perundungan atau tindak bullying tersebut, kami beberapa mengajukan pertanyaan wawancara, baik kepada kepala sekolah ataupun guru wali kelas pada saat awalnya. Mengenai wawancara tentang perundungan, kami menggunakan 2 indikator, yaitu mengenai verbal dan non-verbal.
terdapat beberapa pertanyaan mengenai tindak perundungan atau bullying tersebut. Dan mohon maaf kami tidak mencantumkan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut pada proposal. Sekian Ibu, Ya. terima kasih. Oke, ya jadi tidak itu kurangnya lagi sedikit ya. Jadi contoh apa wawancara yang sudah pertanyaan wawancara yang kalian ajukan ke KEPSE, ke guru. Berarti itu siswanya satu persatu ditanya atau bagaimana? Ya, Ibu, untuk siswanya agar kami menjunjung tinggi tentang kerahasiaan ataupun privasi mengenai wawancara yang dilakukan oleh siswanya tersebut. Namun pada dokumentasi tersebut kami lupa untuk mendokumentasikan pada saat melakukan wawancara secara pribadi. Ya, Sekian, Ibu. jadinya seharusnya itu karena kamu juga menjelaskan di proposal bahwa siswa juga diwawancara, setidaknya ada dokumentasi beberapa foto gitu ya, bahwa kalian itu sebagai bukti sudah melaksanakan wawancara ke peserta didik juga gitu. Yang difotokan tidak ada di situ. Makanya saya pengen tahu gitu, apa ke siswanya semuanya satu persatu apa in general aja gitu. Ya, yang penting sudah ya ditanya ya. Ya, saya percaya aja sih. Oke, jadi di sini pertanyaan saya, kembali lagi ke pertanyaan saya, apa kalian sudah ada bayangan bagaimana kalian nantinya merancang buku atau media edukasi digital berupa buku digital itu? Apa kalian sudah ada bayangan nanti rancangan buku digitalnya mau seperti apa? Ada berapa buku digital atau ada berapa cerita buku digital yang akan kalian produce gitu atau yang akan kalian hasilkan nanti? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi kami akan membuat buku cerita bergambar menggunakan tools book creator, aplikasi desain Canva, serta dengan memanfaatkan YouTube untuk melihat tutorial penggunaannya. Sebelumnya sudah pernah buat? Izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk sebelumnya produk ini kami belum pernah, namun dengan adanya bantuan dari aplikasi edit serta tata cara yang tersedia di internet, kami bisa menjadikan hal itu sebagai referensi untuk menyusun media edukatif buku cerita ini, Bu. Sekian. Oh ya, berarti kalian belum punya pengalaman ya, karena belum pernah membuat sebelumnya seperti apa buku cerita digital ini ya sebagai media edukasi digital. Berarti nanti ceritanya nanti di situ akan seperti apa? Cerita yang akan disajikan ya setidaknya kalian jelaskan secara umum aja dulu. Kira-kira kalian apakah mengambil tema seperti apa gitu? Cerita tersebut bagaimana nanti jalan ceritanya gitu sehingga nyambung dengan topik bullying? Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Dalam buku cerita tersebut, kami belum merencanakan secara spesifik, namun secara umum kami menggunakan beberapa seperti pengenalan apa itu perundungan yang dilengkapi dengan gambar-gambar ataupun kalimat-kalimat yang sederhana agar mudah dimengerti oleh peserta didik pada tingkat sekolah dasar. Dan pada cerita tersebut juga setelah kami menceritakan mengenai apa itu perundungan dalam buku cerita tersebut, kami akan menyajikan bentuk-bentuk perundungan apa saja yang mungkin mereka belum mengetahui bahwa mereka melakukan itu adalah perundungan, seperti itu, Bu. Dan mereka akan mengetahui bahwa hal-hal yang mereka lakukan dalam perundungan tersebut adalah tindak-tindak bentuk perundungan. Lalu pada akhir cerita tersebut, sebelumnya kami akan membuat banyak alur dalam cerita tersebut mengenai perundungan ataupun bullying. Dan dalam akhir dari buku cerita tersebut, kami akan menyajikan beberapa cara untuk menghindari perundungan ataupun bullying tersebut, Ibu. Secara umum, terima kasih, Bu.
Ya, terima kasih ya. Berarti nanti buku digitalnya itu apakah jalan ceritanya itu akan dibeda-bedakan? Oh, ini bullying tipe ini buku ceritanya seperti ini. Bullying yang tipe ini kan macam-macam tuh tadi tipe-tipe bullying yang sudah kalian jelaskan atau presentasikan ya. Apakah itu jadi satu atau kalian biar lebih mudah anak-anak memahami jenis-jenis tipe bullying itu berdasarkan kalian golongkan buku-bukunya gitu misalnya? Atau kalian secara keseluruhan aja bahwa bullying itu begini, begini, begini dilengkapi dengan contoh-contoh gambar mungkin atau sedikit conversation yang ada di gambar gitu? Apa kalian mengklasifikannya kembali menjadi beberapa buah buku digital berdasarkan penggolongan tipe-tipe bullying yang sudah kalian sebutkan tadi. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Izinkan saya menjawab. Mungkin kami ke depannya dalam buku tersebut akan menyajikan dalam berbagai alur dan juga digunakan bahasa-bahasa yang komunikatif dan mungkin akan disertakan dengan gambar-gambar seperti yang dikatakan Ibu tadi agar menarik minat dari peserta didik untuk membaca, menggali sebagaimana yang disebut atau diterjemahkan dalam buku tersebut. Dan mungkin kami akan menyajikan materi bullying tersebut dengan mengemas itu dengan apa namanya tuh karakter-karakter yang dominan diketahui dan dikenal oleh siswa begitu Ibu. Terima kasih. Ya, jadi itu tolong dari sekarang kalian bisa memikirkan ya rancangan seperti apa nanti buku digital ya atau ya buku cerita digital yang akan kalian rancang. Apakah coba nanti didiskusikan dengan Pak Citra karena ini bullying ini topiknya sangat luas dan seperti yang sudah saya dengar tadi tipe-tipe bullying itu ada banyak, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Nah, supaya siswa itu mungkin bisa lebih jelas memahami tipe-tipe bullying itu seperti apa, sebaiknya nanti rancangan cerita yang ada di dalam buku itu sebaiknya bagaimana gitu ya. Jadi tolong nanti itu didiskusikan kembali dengan Pak Citra ya seperti apa nanti baiknya gitu. Supaya mereka itu juga bisa mengenal lebih dalam atau lebih jelas tapi dengan menggunakan kalimat yang tidak terlalu rumit. Jadi disederhanakanlah ceritanya atau disederhanakan kalimatnya ya sesuai dengan ukuran anak SD gitu. Jangan terlalu rumit kalian menjelaskan atau menceritakan seperti apa bullying itu di dalam buku yang kalian rancang. Ya, bahasanya itu disimpelkan atau disederhanakan dan juga menggunakan gambar-gambar yang menarik. Ya, tapi janganlah gambarnya itu terlalu inilah vulgar sekali gitu misalnya ya. Jadi dipilih memang gambar-gambar yang memang cocok atau relevan sesuai dengan tipe-tipe bullying yang sudah kalian sampaikan tadi. Oke? Ya. Kemudian yang selanjutnya apa kalian di situ dapat mengklasifikasikan berdasarkan observasi yang sudah kalian lakukan, berapa persen siswa yang menjadi korban bullying dan berapa persen siswa yang menjadi pelaku bullying dari kedua SD itu. Kalian dapat analisis enggak itu datanya? Jadinya kalian itu setidaknya mengetahui gitu, oh kalau di SD 2 lebih banyak yang menjadi korban, sedangkan yang di SD 4 mungkin ini ya lebih banyak yang sebagai pelaku gitu. Apa kalian sudah sampai detail menganalisis itu? Jadinya kalian akan mendapat kesimpulan gitu ya dari observasi yang sudah kalian lakukan, seberapa persen pelakunya sebagai pelaku bullying dan sebagai korban bullying itu ada berapa persen dari siswa kelas 5 dan 6. Berarti kalau di total siswa kelas 5 dan 6 di SD 2 itu ada berapa?
Dan di SD 6, kok SD 6? SD 4 ada berapa? Kelas 5 dan kelas 6-nya? Izin menjawab, Ibu. Pada Sekolah Dasar Negeri 4 Selat, kelas 5 terdapat 25 peserta didik. Dan Kelas kelas 6? 6, 21 peserta didik. Berarti 46 ya? Benar, Ibu. Berarti dari ke-46 itu kalian tahu nggak persentase berapa orang sebagai korban dan pelaku? Untuk persentase tersebut kami tidak menyajikan secara numerik, namun berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, terdapat peserta didik yang sering mengalami perundungan tindak bullying tersebut, Ibu. Namun tidak kami lakukan secara numerik atau berapa persennya tersebut, Ibu. Oke, mungkin itu ya yang harus kalian tahu ketika observasi gitu. Jadinya kalian tuh bisa setidaknya tahu lebih banyak sebagai korban apa lebih banyak sebagai pelakunya gitu. Kalau kebanyakan korbannya, pelakunya cuma sedikit, apa dasarnya dia kok melakukan hal tersebut kepada si korban gitu? Apa karena misalnya nih ya, dari ke-46 siswa kelas 5 dan kelas 6 itu gitu ya, yang menjadi korban itu misalnya sekitar 15, yang menjadi pelaku mungkin cuma 3 orang. Berarti memang ketiga orang itu mungkin memang suka mungkin ngolok-ngolok teman atau bagaimana gitu. Dan sisanya itu mungkin tidak begitu gitu. Nah, itu yang harus kalian ketahui sebenarnya ya. Jadinya nanti kalian bisa nanti dari hasil observasi kalian itu lebih detail kalian cari tahu seperti bullying tipe apa, sehingga nanti ketika kalian membuat produk atau media buku cerita digital itu lebih mengarah fokus ke hal-hal yang menjadi apa yang dibully gitu. Misalnya seperti yang kamu bilang tadi itu, yang dibully mungkin temannya sering ngejek-ngejek apa nama gitu misalnya kan. Berarti apa dasarnya dia kok seperti itu? Berarti kalian mungkin nanti ketika membuat buku cerita digital itu lebih mengarah ke hal tersebut, buku yang akan kalian ciptakan. Ya, mungkin itu agar lebih efisien lah, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan gitu. Ya, kalau itu sudah tidak terjadi di lapangan, mungkin buku-buku yang mau kalian hasilkan itu jangan terlalu meluas topiknya gitu. Mungkin hanya fokus ke permasalahan yang ada di lapangan aja. Jadi tidak terlalu detail sekali membahas tentang bullying yang tidak terjadi di SD tersebut gitu. Gitu sih maksud saya gitu. Makanya nanti kalian itu seharusnya itu cari tahu ya. Kemudian yang di SD 4 itu berapa jumlahnya total 5 dan 6-nya? Untuk di SD 4 Negeri Selat tadi disebutkan 46, Ibu. SD 4-nya tadi kan SD 2-nya ya. 2-nya Tadi SD 46. 4, Ibu. Oh, tadi SD 4. SD 2-nya berapa? Untuk SD 2 Selatnya kelas 5 nih ke 39 peserta didik. Dan kelas 6-nya 26 peserta didik. 60 lebih ya. Ya, jadi lumayan itu. Ya, jadi harusnya cari tahu itu seberapa persen yang bertindak sebagai pembuli dan seberapa persen yang bertindak sebagai korbannya gitu. Jadinya nanti mungkin lebih difokusin ke orang yang menonton itu, mungkin lebih ini, biar lebih difokuskan kepada si pelakunya gitu, supaya nanti dia tidak, kok si penonton sih. Maksudnya ini kan buku ya, si pembaca dari cerita itu gitu. Jadi lebih ditekankan lah kepada yang pihak pelakunya gitu, agar mereka itu tidak begitu lagi di sekolah berdasarkan cerita-cerita yang sudah kalian sampaikan di buku digital. Ya, jadi itu mungkin beberapa pertanyaan dan masukan dari saya gitu ya. Jadi nanti
silahkan ya kalian rancang lagi lebih dibicarakan lagi ke bapaknya seperti apa nanti topik-topik bullying yang akan kalian bahas dalam buku digital tersebut gitu ya. Dan juga diharapkan agar buku tersebut mungkin jumlah halamannya tidak terlalu banyak. Mungkin seperti yang saya bilang tadi dibagi-bagi ya, tipe bukunya itu disesuaikan dengan fakta bullying yang sering terjadi di kedua SD itu. Dan biasanya anak-anak itu kalau membaca buku atau kalimat itu mungkin jangan terlalu banyak kalimatnya, inti-intinya saja dan jangan terlalu banyak jumlah halamannya supaya tidak terlalu membosankan ketika membaca buku cerita digitalnya. Gimana caranya biar isinya itu ringkas, padat, ya, menarik gitu. Jadi mengena lah gitu ketika mereka membacanya. Jadi kalau mereka sebagai pelakunya, mereka itu dari membaca buku itu setidaknya mereka itu sadar bahwa itu tidak baik gitu. Ya, jadi alur ceritanya nanti mungkin jalan ceritanya itulah yang agak susah nanti ketika kalian merancangnya. Merancang cerita atau skenarionya itu yang susah. Kalau nyari gambarnya mungkin agak lebih gampang, tapi bagaimana cara merancang antara cerita di halaman 1 lanjut ke halaman 2, halaman 3 sampai selesai, sampai siswa itu benar-benar paham apa maksudnya, kenapa kok tidak boleh seperti itu dilakukan, dan apa pesan-pesan yang terkandung atau disampaikan dalam buku tersebut. Jadi merancang skenario buku itu yang susah agar ceritanya nyambung antara one page into another page gitu. Oke, ya. Itu saja ya. Yuk, itu saja masukan dari saya ya. Mungkin kalau ada masukan dari Pak Citra dipersilahkan. Iya, saya kira cukup Bu Wisma, karena kemarin kami juga sudah diskusi dan bimbingan walaupun sekali gitu ya. Tapi ini menjadi tanggung jawab yang berat buat saudara-saudara mahasiswa semester 3 ini untuk mensukseskan proposal yang Anda susun. Tanggung jawabnya berat. Anda tidak bisa hanya membuat proposal seperti yang saya katakan, ketika ke sekolah Anda membawa nama besar Undiksa, lembaga, begitu ya. Jadi silahkan itu diperdalam logika logis dari proposal yang disusun, dan ada kabar baiknya, topik yang Anda bawa ini menurut saya sedang menjadi sorotan Trending. saat ini. Bagus. Ya, ini tentang bullying ini begitu. Dan ini akan membantu terutama ketika menghadapi akreditasi yang sering nilainya itu agak di bawah gitu. Ketika Anda mampu aktifkan partisipasi siswa nanti mengatasi bullying ini akan sangat bagus sekali ya. Seperti yang saya tahu banyak sekali yang sedang tidak dikasih nilai, gurunya dibacok, kemudian diketapel mata gurunya, banyak sekali gitu. Kita harus peduli tentang hal ini. Saya bilang kalau Anda tidak peduli, tinggal menunggu giliran dan rilis tayangnya saja di sekolah-sekolah terdekat kita kan gitu, sehingga itu akan terjadi. Bahkan sebenarnya sudah terjadi. Hanya saja itu membudaya supaya tidak dilaporkan gitu. Itu kan masalah di pendidikan kita, ataupun jangan di pendidikan, di semua instansi kita. Karena orang yang melaporkan itu akan mengalami ancaman, tidak nyaman gitu kan. Orang yang melakukan itu baik-baik saja gitu. Orang yang melapor, sehingga orang tidak mau melaporkan gitu. Nah, paling tidak sekarang siswa itu dengan adanya proposal atau hal yang Anda akan lakukan, siswa itu jauh lebih memahami bahwa perundungan, bullying itu tidak bagus, dan alangkah bagusnya lagi dicegah lebih awal dengan program yang Anda lakukan. Itu akan sangat bagus sekali itu menurut pandangan saya ya. Nah, terima kasih banyak Bu Wisma. Silakan kalau ada revisi silakan direvisi. Nanti tetap komunikasi dengan saya selaku pembimbing jika ada hal-hal yang memang perlu kita laksanakan bimbingan gitu ya. Mungkin
kalau saya kurang maksimal, coba disampaikan terus hal-hal yang mungkin perlu saya bisa bantu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan ditutup. Mungkin ada closing statement disampaikan kepada Bu Wisma selaku penguji. Oke, silakan. Ya. Makasih Oh Bu ya, Wisma. ya sama-sama Bapak. Oke. Berarti nanti setelah kalian mengadakan penelitian dan menerapkan media edukasi digital ini, kalian ini berarti ya cari data lagi apakah bullying itu masih tetap terjadi atau tidak setelah pengaplikasian itu kan? Benar Ibu, setelah kami membuat produk tersebut, kami melakukan Nggak observasi jelas terlebih suaranya dahulu. di ini. Apakah suara saya sudah Ya. terdengar Ibu? Agak Ya, kecil sudah ya. bagus. Tapi Agak suaranya kecil. Bu Iya, Wisma. emang Oke, agak. silakan ya. Baik, benar Ibu. Setelah kami membuat produk buku cerita digital bergambar tersebut, kami melakukan observasi terlebih dahulu awal ininya mengenai pengamatan tindak-tindak perundungan atau bullying pada sekolah tersebut. Dan setelah itu kami melakukan seperti penyuluhan kecil mengenai produk yang telah kami buat pada sekolah tersebut. Lalu setelah diimplementasikan, kami akan mengamati juga apakah terdapat perubahan ataupun dari tindak perundungan tersebut. Ya, oke. Jadi berarti nanti kan dianalisis lagi ya, apakah masih ada atau tidak nanti setelah diaplikasikan itu penerapan penggunaan media edukasi digital berupa buku digital cerita bergambar itu kan ya? Ya. Oke, jadi ini tidak pekerjaan yang tidak mudah gitu ya. Saya rasa ini pekerjaannya banyak tantangan dan lumayan ya. Jadi memang dari sekarang itu sudah harus kalian persiapkan dengan baik segala sesuatunya. Apalagi kalian di sini cuma berempat satu grup ya, tapi saya rasa kalian akan mampu untuk melaksanakannya dengan baik. Yang penting kalian itu tetap optimis dan semangat kalau program yang akan kalian rancang itu berhasil lah ya. Bagus ya, topiknya bagus karena memang bullying ini adalah menjadi trending topik saat ini di dunia pendidikan. Sebenarnya di mana-mana itu ada saja bullying ya, tapi kadang seperti yang Pak Citra bilang itu tidak terekspos gitu. Mau sekolah di desa, mau sekolah di kota ada aja gitu. Oke, ya itu saja dari apalagi saya. di Terima Korea, kasih. apalagi di Korea Selatan ya. Yang suka nonton K-pop nih. Iya kan, bullying itu bahkan mengarah ke Iya. bunuh diri kan. Nah, kalau kita kan mudah-mudahan tidak sampai gitu. Kalau di sana bullying itu kan luar biasa kan, bullying itu. Iya, sampai Ya, ada yang mudah-mudahan. kadang bunuh diri korbannya kan karena tidak kuat dibully ya. Itu siapa Karena namanya itu? Costa, siapa namanya si kan Costa itu? nyambung. Kalau kan nyambung jadinya contohnya itu kalau pakai Korea Selatan. Iya, itu siapa itu? Costa itu di negara mana itu? Dia karena terlalu sering dibully oleh teman-temannya, dia kan sampai membunuh yang membuli itu. Berapa orang yang meninggal tuh? 13 sampai 15 tuh. Ya pokoknya parah lah gitu ya. Oke, Dua ya. ya, bullying dan pelecehan seksual di tingkat SMP, SMA itu. Ya. Oke, silakan nanti dilengkapi ya. 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 Oke, sudah Bisa kita cukup akhiri ya. ya. Saya mohon izin live. Terima kasih Bu Wisma, terima kasih ya. Yang lainnya. Terima Terima kasih kasih Bapak atas ya. waktu ketersediaannya. Oke, cukup sekian dulu dari saya ya, Dek ya. Selamat menjalankan program ini dengan baik ya. Semoga berhasil ya dan lancar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Have a good day Ibu. Have a good day, have a nice day, stay safe and keep your health. Bye. Bye, thank you Ibu. Yes, you're welcome, my dear.